Suatu hari seseorang datang kepada saya. "Bang," katanya, "saya dapat kecelakaan kerja. Dua jari saya hampir putus. Sekarang jari itu cacat. Udah nggak bisa dilurusin lagi. Saya sekarang di rumah sakit, Bang, di opname. Selesai opname ini, saya akan dipulangkan ke Indonesia. Saya cuma dikasih gaji 1 bulan penuh." "Apakah benar begitu, Bang?" Itu tanyanya kepada saya. Saya jawab, "Tunggu dulu. Bukan seperti itu jalan mainnya." Kasus seperti ini banyak sekali terjadi di Jepang. Tidak cuma dialami oleh pekerja migran asal Indonesia, tapi dari negara lain juga. Lantas seperti apa sebenarnya aturan mainnya? Oke, poin pertama adalah negara Jepang adalah negara yang penegakan hukumnya bagus. Walaupun tidak 100%, tapi penegakan hukum di Jepang itu persentasenya sangat tinggi. Yang kedua, seluruh perusahaan di Jepang akan sangat mewanti-wanti para tenaga kerjanya agar tidak mengalami kecelakaan kerja. Apalagi kecelakaan kerja yang serius, yang sampai membawa kepada kecacatan permanen, apalagi sampai meninggal dunia. Sebab apa? Apabila terjadi kecelakaan kerja serius, itu otomatis akan membuka peluang bagi pejabat-pejabat terkait ketenaga kerjaan untuk mengaudit perusahaan-perusahaan tersebut. Sampai saat ini, masih banyak sekali perusahaan yang standar keselamatan kerjanya itu rendah. Semisalnya, mereka masih mempergunakan mesin-mesin tua, yang mana mesin tua tersebut, teknologi keselamatan kerjanya masih sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Lantas, banyak juga perusahaan yang tidak menginspeksi mesin-mesin kerjanya, karena inspeksi itu biayanya mahal. Alat-alat kerjanya rata-rata jarang diinspeksi secara berkala. Lantas, apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja yang serius, apa yang akan didapatkan oleh tenaga kerja tersebut? Pertama, biaya perobatan akan ditanggung sepenuhnya oleh asuransi, sampai kepada tahap rehabilitasi, asuransi kecelakaan kerja. Hal kedua yang diterima oleh pekerja adalah gaji. Selama dia di opname, maka dia akan tetap menerima gaji. Besarnya gaji yang akan diterima oleh pekerja ini berbeda-beda, tergantung kepada penghasilannya secara normal. Penghitungan besaran gaji yang akan diterima oleh pekerja ini adalah gaji total 3 bulan terakhir itu dibagi dengan berapa hari kerja yang ia lakukan selama 3 bulan terakhir tersebut. Lantas akan dapat hasil perharinya berapa. Nah, lewat hasil per hari ini, maka pihak asuransi akan membayar sebesar 71 hingga 74%-nya. Itulah besaran gaji yang akan diterima pekerja saat dia di opname. Seandainya dia melakukan perobatan lanjutan seperti rehabilitasi, maka libur saat rehabilitasi tersebut juga akan dibayar gajinya. Lantas, proses pembayaran gaji tersebut akan dihitung berdasarkan bulan per bulan. Misalnya, pekerja ini opname selama 2 bulan, maka gajinya tersebut akan dibagi 2, bulan pertama dan bulan kedua. Gaji ini akan cair 1 hingga 2 bulan setelah semua data-datanya diserahkan kepada pihak asuransi. Nah, siapa yang akan mengurus hal ini? Tentunya agensi yang menyalurkan dia ke perusahaan tersebut. Apabila statusnya sebagai karyawan tetap, maka perusahaannya lah yang akan mengurus hal tersebut. Setelah 2 hal di atas, apalagi akan diterima oleh pekerja? Hal yang ketiga yang akan diterima oleh pekerja adalah ganti rugi. Semisalnya ia kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau anggota tubuhnya tersebut cacat permanen. Tiap bagian dari anggota-anggota tubuh mempunyai nilai sendiri-sendiri dan besarannya berbeda-beda. Saya sendiri tidak begitu mengetahui secara pasti nilainya, tapi sampai saat ini ada banyak sekali cerita yang pernah saya dengar. Semisalnya, untuk jari, jari yang paling mahal adalah ibu jari atau jempol. Apabila jempol ini putus habis, maka nilainya adalah 5 juta yen. Setelah ibu jari, maka akan menyusul telunjuk, jari tengah, jari manis, dan yang paling murah adalah kelingking. Kelingking ini apabila putus habis, mungkin nilainya sekitar 1 juta yen. Apabila putus 1 ruas, nilainya akan berbeda. Putus 2 ruas, nilainya juga akan berbeda. Nah, itu pihak asuransi lah yang akan menentukannya. Namun, apabila tidak sampai terjadi putus, semisalnya hampir putus,
namun bisa disambung kembali dan mengalami kecacatan secara permanen, itu juga akan mendapatkan ganti rugi. Nah, setelah ganti rugi, apalagi yang akan diterima oleh pekerja? Yang keempat adalah dana pensiun. Kenapa dana pensiun ini diterima oleh pekerja? Karena apabila pekerja mengalami cacat total, maka itu akan mengurangi produktivitas orang tersebut. Dengan kata lain, ia akan sulit untuk bekerja secara normal. Semisalnya kehilangan ibu jari, maka ia akan sulit untuk menggenggam. Apabila ia masih bisa menggenggam, maka genggamannya itu tidak akan seperti genggaman orang normal. Oleh karena hal tersebut, pihak asuransi akan memberikan dana pensiun, besarnya akan tergantung dari cacat yang diderita oleh pekerja tersebut. Nah, seperti apa dana pensiun itu akan diberikan? Sebagaimana yang saya ketahui, dana pensiun itu akan ditransfer ke rekening pribadi pekerjanya. Dana pensiun tersebut akan ditransfer secara rutin per 2 bulan sekali. Jadi semisalnya pekerja tersebut mendapatkan dana pensiun sebesar 150.000 yen per 2 bulan, maka tiap 2 bulan sekali dana tersebut akan ditransfer ke rekeningnya. Walaupun dia sudah tidak berada di Jepang lagi, maka dana tersebut akan ditransfer ke rekeningnya di negara asalnya. Dana pensiun tersebut akan diterimanya seumur hidup. Ada juga cerita dan informasi yang membicarakan bahwasanya dana pensiun itu bisa diperoleh sekaligus. 4 hal itu adalah yang akan diterima oleh pekerja apabila ia mengalami kecelakaan kerja serius yang membawa kecacatan total atau cacat permanen. Oleh sebab itu, seorang pekerja tidak boleh semena-mena langsung dipulangkan ke negara asalnya sebelum ia mengetahui hak-hak apa yang akan didapatnya dari kecelakaan kerja tersebut. Lantas pertanyaan terakhir adalah mengapa tenaga kerja tersebut harus dipulangkan ke negaranya? Jawabannya sangat simpel, yakni karena dia sudah tidak produktivitas lagi. Produktivitasnya sudah menurun dan dia dianggap tidak dibutuhkan lagi. Oleh sebab itu, dia dipulangkan. Namun mengapa banyak pekerja yang tidak menerima hak-haknya tersebut apabila ia mendapatkan kecelakaan kerja serius, walaupun pekerja migran tersebut bukan berstatus kontrakan? Hal ini terjadi karena agensi-agensi yang menyalurkan tenaga kerja tersebut enggan untuk mengurusnya. Agensi-agensi penyalur tenaga kerja atau broker mesti membuat berita acara kecelakaan kerja tersebut. Dan itu bisa saja mengganggu perusahaan tempat di mana ia menyalurkan tenaga kerjanya. Apabila sampai hal ini terjadi, maka hubungan antara perusahaan dan agensi penyalur tenaga kerja bisa rusak. Itu yang sangat dijaga oleh agensi-agensi dan broker penyalur tenaga kerja ini. Oleh sebab itu, tenaga kerjanya lah yang dijadikan korban. Nah, apabila Anda mengalami kecelakaan kerja di Jepang dan agensi atau broker Anda sangat tidak mau bertanggung jawab, maka hal yang Anda harus lakukan adalah melaporkan ke Rodokan Tokusho, Dinas Ketenaga Kerjaan yang ada di Jepang. Rodokan Tokusho tersebut ada di tiap-tiap kabupaten dan kota madya. Anda tinggal cari saja di Google Map, ketik Rodokan Tokusho, maka akan keluar Rodokan Tokusho terdekat dari tempat tinggal Anda. Melaporlah ke sana tanpa sepengetahuan agensi atau broker Anda. Itulah poin pertama yang saya sebutkan di awal, bahwasanya penegakan hukum di Jepang itu sangat baik. Mereka akan membantu walaupun Anda itu adalah pekerja asing, mempunyai keterbatasan komunikasi, bahkan walaupun Anda berstatus ilegal sekalipun, Rodokan Tokusho akan tetap membantu Anda. Kata kuncinya, jangan mau dikibuli. Oke? Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan dengan teman-teman Anda. Sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.